أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Pertama-tama yang saya muliakan dan saya banggakan, orang tua saya, guru saya, Al-Habib Fadil bin Jindan, mata'ana Allah bituli hayatih. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memanjangkan umur beliau dalam ketaatan, kesehatan dan keafiatan. Guru kita, orang tua saya juga kekanda selaku pimpinan Majlis Ta'lim Al-Ittihadul Ummah, Al-Habib Umar bin Ali As-Saggaf, mata'ana Allah bituli hayatih. Kita doakan juga beliau, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa panjangkan umur beliau dalam keberkahan, kesehatan dan keafiatan. Allah mudahkan segala urusan beliau, lapangkan dada beliau. Yang juga saya muliakan guru kita, orang tua saya Al-Habib Ja'far Al-Habishi, yang juga hadir di tengah-tengah kita. Mata'ana Allah bituli hayatih. Para habaib, saudara saya, sahabat saya, teman seperjuangan saya, Al-Habib Abdurrahman bin Fadil bin Jindan, juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa panjangkan umur beliau dalam keberkahan, kesehatan dan keafiatan. Para habaib yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami, para masyayikh, para orang tua, para alim ulama, hadirin, hadirat, para tamunya Rasulullah, para tamunya Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Syekh Abu Bakar bin Salim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas nikmat pertemuan kita di hari yang berbahagia ini, yang mana pertemuan kita di hari ini tidak lepas daripada ma'unah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Juga pertemuan kita di pagi hari yang berbahagia ini tidak lepas daripada keberkahan daripada sahibul haul Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Syekh bin Abu Bakar bin Salim. Saya yakin kita yang hadir di sini ini tidak akan mungkin bisa melangkahkan kaki kita, melainkan itu mendapatkan undangan daripada sahibul haul, daripada Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Hadirin, kita hadir ke sini ini dari mana-mana, dari luar kota begitu banyak, ada yang dari Kendari, dari Manado, dari Ternate. Semua kita hadir ke sini berkumpul. Ini tidak lain, tidak bukan, tapi memenuhi panggilan cinta daripada sahibul haul, orang yang kita sedang peringati haulnya pada hari ini. Dan saya sangat sadar itu.
Saya sangat sadar keberadaan saya di sini karena undangan daripada Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Syekh Abu Bakar. Saya ini punya cita-cita masuk ruangan dari sebelum saya berangkat ke Hadramaut. Orang tua saya Al-Habib Fadil ini selalu menceritakan tentang sosok Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Syekh Abu Bakar. Itu dari puluhan tahun yang lalu. Sebelum kami berangkat, itu Habib Fadil ini selalu menceritakan tentang kehebatan, tentang akhlak, tentang ilmunya, sahibul haul, orang yang kita peringati haulnya hari ini. Maka saya pun ingin, dari dulu itu sebenarnya sudah pengen mau masuk ke daerah ini Nuangan, tapi tidak pernah bisa. Tidak pernah bisa. Sampai pulang dari Hadramaut berapa kali mau rencana masuk di sini tidak pernah bisa. Tapi subhanallah, saya yakin tahun ini Al-Faqir mendapatkan undangan dari Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Syekh Abu Bakar. Saya ingin memberikan sedikit kesaksian. Kalau dulu saya hanya sekedar mendengar cerita tentang karomah, tentang akhlak, tentang ilmu daripada sahibul haul, maka pada hari ini saya ingin memberikan kesaksian. Jadi berapa hari kemarin itu perjalanan kami dari Palu, Parigi sampai ke tempat ini. Ini luar biasa. Perjalanan yang kami tempuh sangat jauh. Berapa kali kita orang tidur, bangun, belum sampai-sampai. Jauhnya luar biasa. Dan subhanallah, saya yakin orang yang kita hadiri ini wali besar, wali min awliyaillah. Saya selalu tertanam di dalam hati saya karena memang sudah pernah mendengar cerita-cerita tentang beliau sering. Jadi ketika masuk kota Gorontalo, bukan Gorontalo ya, melewati bagian-bagian sini, Kabupaten Gorontalo, itu kami sempat dicegat di jalan. Dan jika rintangan itu kami alami 2 kali berturut-turut, dicegat oleh aparat di jalan. Dan saya tahu, saya pernah masuk ke daerah itu. Kalau lewat situ pasti kena biaya, baik itu sabuk pengaman, apa saja. Kalaupun sabuk pengaman lolos, dia cari pasti kesalahan. Lampunya lah, apalah semua segala macam. Tapi subhanallah, pada saat kemarin itu, ini supir tidak ada, kita orang satu pun tidak ada yang pakai sabuk pengaman. Bahkan supirnya tidak punya SIM. Kalau yang lain-lain punya, yang kebetulan nyetir pada saat itu tidak punya SIM. Saya sampai tanya, supir polisi, tidak ada SIM. Habib ada, tapi mati. Allahu Akbar. Ini ketemu polisi sudah di depan, mau baku ganti tidak bisa. Subhanallah, mau kemana Pak? Mau ke Nuangan, menghadiri haulnya Habib Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar. Ya hati-hati di dalam Pak, silahkan. Saya seketika saya ngomong sama teman-teman ini, saksi ada. Saya bilang orang yang kita hauli orang yang luar biasa. Dan kita hadir ke sana itu atas undangan dari beliau. Tidak lama dari situ begitu juga. Ditahan lagi untuk kedua kalinya. Saya bilang insyaAllah barakahnya Habib Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar. Ditanya mau kemana? Ke Nuangan. Mau hadir hall. Oh iya Pak, silahkan hati-hati di jalan. Yang kedua dia cuma pesan, kalau bisa pakai sabuk pengamannya untuk keamanan Anda juga. Itu orang pakai, marhaba. Terima kasih komandan, berangkat. Ini luar biasa hadirin. Hadirat jamaah sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Maka kita hadir di sini dari tempat yang jauh untuk memenuhi panggilan cinta kita terhadap beliau. Semoga insyaallah Allah madad. Dengan barakahnya beliau Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan segala hajat kita. Amin. Allahumma amin. Hadirin hadirat jamaah sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada yang tanya sama kita, kenapa sih kita mesti merayakan haul? Kenapa sih kita mesti merayakan acara haul? Haul ini ada tuntunannya dari Nabi atau tidak? Biasanya ada orang yang suka ngomong gitu ya. Haul ini apakah pernah dicontohkan sama Rasulullah atau tidak? Apakah haul ini dasarnya tidak ada, lantas diada-adakan atau disebut dengan bid'ah?
atau memang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Di dalam kitab Syarhus Surur halaman 92 ada sebuah hadis sahih, dikatakan di situ, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuru syuhada'a bi Uhud fi kulli haulin. Ini hadisnya sahih. Dikatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap setahun sekali, setiap haul itu artinya setahun sekali, yazuru syuhada'a bi Uhud, mesti harus menziarahi para korban atau para syuhada, korban daripada perang Uhud. Itu setiap setahun sekali diziarahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena ritual ini selalu dikerjakan selama setahun sekali, maka kita orang sebut ini adalah haul. Kalau makam tersebut berada tidak jauh dari Rasulullah, seperti di pemakaman Baqi, itu Rasulullah menziarahinya bukan cuma setahun sekali, tapi seminggu sekali. Ini dalil menunjukkan bahwasanya acara haul, kegiatan haul ataupun ziarah kubur itu masyru'ah, disyariatkan di dalam agama kita. Hadirin hadirat jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lantas kita bikin haul, tapi kalau ada acara makan-makannya, ada acara makan bersama, ya kan, menyembelih hewan, apakah Rasulullah juga sallallahu alaihi wasallam juga mencontohkan hal demikian? Jawabannya iya. Juga hadis sahih wal Bukhari, di sahihain. Kalau dibilang sahihain, Bukhari wa Muslim, dikatakan di situ apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu la in kana yadhbahu syata yauma wafati Khadijah, la in kana yadhbahu syata yauma wafati Khadijah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mesti setiap hari yang bertepatan dengan hari wafatnya Sayyidatina Khadijah, beliau pasti menyembelih seekor kambing. Dipotong kambing sama Rasulullah SAW. Tsumma yaqul idhabu bihi ila fulana fa innaha kanat sadiqata Khadijah. Idhabu bihi ila fulana fa innaha kanat jarata Khadijah. Nabi sembelih kambing dimasak sama Rasulullah SAW. Lantas Rasulullah bilang, ini antar ke sana ini. Dimasak lalu diantar, disedekahkan sama Rasulullah SAW, antar ke sana. Fa innaha kanat sadiqata Khadijah. Orang ini adalah temannya Sayyidatina Khadijah. Ini bawa ke sana daging ini, antar sama fulan, karena ini dulunya adalah tetangganya Sayyidatina Khadijah. Tsumma yaqul, tsumma yuktharu min dzikriha. Kemudian Rasulullah SAW banyak menyebut sejarah hidupnya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Nah, ini sejarah kehidupan, namanya biografi. Rasulullah setiap tahun itu memperingati atau menziarahi para korban syuhada di Uhud. Lantas setiap tahun memperingati hari wafatnya Sayyidatina Khadijah. Tidak sampai di situ, beliau menyembelih hewan di hari wafatnya Sayyidatina Khadijah. Kalau kita orang kan, kalau biasanya potong-potong hewan itu, kita orang sebut apa? Selamatan. Ya, selamatan. Dicontohi sama Rasulullah SAW. Tidak cuma di situ, yukthiru min dzikriha. Sayyidina Rasulullah SAW begitu banyak menceritakan biografi, sejarah kehidupannya Sayyidatina Khadijah pada hari yang bertepatan dengan hari wafatnya Sayyidatina Khadijah. Biografi ini, kalau bahasa Arabnya, baik biografi itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arabnya namanya manaqib. Manaqib itu sejarah hidup, riwayat
Begitupun nasihat-nasihatnya kalau ada. Jadi manaqib ini adalah sejarah kehidupan orang yang dihuli. Maka kita orang-orang Indonesia, khususnya orang Sulawesi Tengah, kita orang memperingati haulnya, kita orang punya guru-guru, ini ada tuntunannya, ada dasarnya, sama seperti Rasulullah SAW. Rasulullah merayakan haul, kita merayakan haul, sama tidak? Sama. Rasulullah SAW mendoakan orang mati. Itu juga sama, kita orang mendoakan orang mati. Karena dikatakan Rasulullah itu menziarahi syuhada Uhud itu bukan sekedar menziarahi saja, tapi juga mendoakan para korban syuhada Uhud itu. Kemudian Rasulullah SAW mengadakan selamatan dengan apa? Menyembelih hewan di hari wafatnya Sayyidatina Khadijah. Kita orang juga seperti itu, bikin haul, potong kambing, potong sapi, ada yang sampai puluhan, ada yang sampai ratusan, tidak tahu di sini berapa ekor sapi yang dipotong, berapa ekor kambing yang dipotong. Hadirin, ini semua sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, sama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Artinya kalau sama-sama yang dilakukan oleh Rasulullah, berarti ini adalah perkara sunnah, bukan perkara bid'ah, bukan perkara yang mengada-ngada, tapi memang asli ada dari Rasulullah SAW. Bukan perkara bid'ah, tapi memang asli perkara sunnah, dicontohkan sama Rasulullah SAW. Kemudian di dalamnya tadi kita membacakan sejarah, sepak terjang, riwayat hidup orang yang kita hauli, dicontohkan sama Rasulullah SAW. Dan di situ kita sebut-sebut jasa-jasanya orang yang dihauli, kebaikan-kebaikannya, prestasinya orang yang dihauli, disebut di situ. Dan menyebut-nyebut kebaikan orang yang dihauli, menyebut-nyebut kebaikan orang yang mati itu bukan cuma sekedar mengikuti Nabi. Ngikuti Nabi itu sudah sunnah. Nabi kan sebutkan kebaikannya Sayyidatina Khadijah. Fi yaumi wafati Khadijah. Rasulullah selalu sebut-sebut. Kita orang juga sebut sejarah, prestasi, kebaikan-kebaikannya Habib Abu Bakar bin Abdullah, Ibn Syekh bin Abu Bakar bin Salim. Kita orang sebutkan di sini kebaikan-kebaikannya. Ini bukan cuma sekedar mengikuti, ikut-ikut Nabi saja, tapi memang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Perintah ini resmi dari Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah di dalam hadis, juga hadis sahih? Uzkuru mahasina mautakum wa kuffu an masawihim. Rasulullah SAW perintahkan kepada kita, uzkuru mahasina mautakum, orang-orang yang sudah mati, orang-orang yang sudah meninggal dunia, sebutkan, ceritakan kebaikan-kebaikan mereka. Wa kuffu an masawihim, cegah lidahmu, tahan lisanmu, yang tidak baik dari mereka tidak usah disebut. Itu perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita hadir merayakan haulnya Habib Abu Bakar, itu sama seperti Rasulullah. Mendoakan beliau juga sama seperti Rasulullah. Bersedekah dihadiahkan kepada beliau juga sama seperti Rasulullah. Kalau sudah sama seperti Rasulullah, maka abaikan ucapannya orang-orang yang lain yang mengatakan ini dan itu tentang perbuatan ini. Jangan dengar itu ucapan-ucapan ustaz-ustaz yang menyalahi perbuatan acara-acara seperti itu. Hadirin hadirat, jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya kita bersedekah kepada mayit, kita niatkan hadiah. Apakah itu sampai? Sangat sampai. Hadisnya juga ada, Sahih Bukhari. Hadis sahih ini. Apa? Jadi begini, ini tentang sedekah kepada orang mati. Kita orang di sini bersedekah. Ya kan, panitia haul menyembelih hewan, niatnya semuanya sedekah. Yang mana pahala daripada itu dihadiahkan kepada mayit. Dan itu sampai. Kalau ditanya sampai ya kita jawab sampai. Kalau ada orang bilang, oh
begitu Habib bilang sampai, dia kan belum mati. Ngoni bilang tidak sampai, Ngoni juga belum mati. Sama kan? Sama tidak? Saya bilang tidak sampai. Bersedekah kepada orang mati, saya bilang tidak sampai. Tapi dalil hadis sahih mengatakan itu sampai. Ngoni juga belum mati, tapi bilang tidak sampai. Kalau mau tes, mati dulu saja. Apa hadisnya? Ada seorang datang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal dunia. Fahal laha ajrun in tasaddaqtu anha? Kalau saya bersedekah atas nama dia, pahalanya sampai enggak? Apa kata Rasulullah? Naam. Pahalanya sampai. Jadi ini luar biasa. Hadirin hadirat jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya sampai. Dan sedekah ini bukan cuma harus dengan menyembelih, harus dengan duit saja, tidak. Tapi semua amal kebaikan itu bisa dijadikan sedekah. Kita orang hadir di sini, kita baca tahlil. Betul tidak? Tadi ada tahlil sebelumnya. Ada tahlil. Biasanya malam juga ya, dibacakan riwayatnya, sejarahnya. Tahlil, tahmid, tasbih. Itu akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya di dalam tahlil itu dalam doanya Allahumma ij'al wa awsil wa taqabbal thawaba ma qara'nahu min al-Qur'an al-'azim wa mahrannahu min semuanya. Ya Allah, jadikan terima yang kita orang baca dari Al-Qur'an, yang kita orang tahlil, kita orang tasbih, kita orang tahmid. Wa ma fa'alna wal muhadarat diniyah wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar hadiyatan untuk fulan. Jadikan semua ini ya Allah. Bacaan Quran, tasbih, tahlil, tahmid, ilmu yang disampaikan, amar ma'ruf, nahi munkar. Jadikan semua ini pahalanya hadiyatan ila fulan. Dihadiahkan kepada fulan. Sampai enggak? Itu dari hadisnya. Bersedekah kepada orang yang sudah meninggal, kata Rasulullah sampai. Terus tasbih, tahmid, tahlil, apakah bisa dijadikan sedekah? Tentu bisa. Kita buka itu kitab Riyadhus Shalihin, kitab hadis Riyadhus Shalihin, di dalam bab tentang keutamaan sholat duha. Apa dikatakan di situ? Jadi tentang keutamaan sholat duha, Nabi kan bilang setiap manusia itu memiliki 360 persendian. Dan itu medis buktikan itu. Nabi 1400 sekian tahun yang lalu sudah katakan seperti itu. Setiap manusia memiliki 360 persendian. Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Yusbih, setiap hari persendian yang 360 persendian yang ada pada kalian itu harus dikeluarkan sedekahnya, harus dibayar pajaknya. Kalau tidak dibayar pajaknya, kalau tidak bayar pajak nanti gampang sakit, suka sakit-sakit persendian, asam urat, kolesterol. Kenapa? Karena tidak bayar pajak. Yang ngomong Rasulullah, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Setiap hari kalian harus membayar pajak atas persendian yang ada 360 pada diri kalian. Lantas bagaimana kita membayar pajaknya? Maka kata Rasulullah bilang, fa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar sadaqah, wa yakfika dzalika kullah rak'atani tarka'uhuma min ad-duha. Nabi bilang setiap satu
Tasbih adalah sedekah. Satu tahmid adalah sedekah. Tahlil adalah sedekah. Takbir juga seperti itu. Amar ma'ruf, nahi munkar, semuanya sedekah. Kalau masalah sampai tadi sudah disebutkan bahwa ini yang kita sedekahkan. Sedekah kita yang kita hadiahkan kepada mayit, itu jelas hadisnya sahih bahwa itu sampai kepada mayit. Bahkan imam-imam mereka, ulama mereka, fatwanya Syekh Ibnu Taimiyah. Ini kalau mereka bilang Ibnu Taimiyah itu luar biasa. Ibnu Taimiyah bilang apa? Man halala 70,000 atau aktsara atau aqal wa ahda lil mayyit yanfa'uhu. Itu fatwanya ulama mereka. Man halala 70,000, siapa orang yang bertahlil sebanyak 70,000 kali? Syekh Ibnu Taimiyah bilang 70,000 kali. Kita orang cuma 33 kali di sini tahlil. Di sini 100 orang kali. 33. Kalau di Jawa, di Banjar sana, la ilaha illallah, la ilaha, itu sampai 100. Ibnu Taimiyah bilang 30,000. Siapa orang yang bertahlil sebanyak 30,000 kali? Baik itu lebih maupun kurang, artinya kurang dari itu juga. Wa ahdalil mayyit, kemudian pahalanya dihadiahkan kepada mayit yang fa'u, maka itu pasti akan sampai kepada mayit dan mendapatkan manfaat kepada mereka. Hadirin jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya sedekah. Makanya ini holy luar biasa. Kita orang baca riwayatnya, kita orang peringati harinya, hari meninggalnya, kita orang baca sejarahnya. Kita orang di situ bersedekah. Semuanya sedekah. Ini syiar. Ada haulnya, ada sedekahnya, ada syiarnya, tausiah, nasihat agama. Yang mana ini semua dikatakan adalah as-sadaqah. Semuanya kita hadiahkan kepada beliau. Hadirin hadirat jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Jadi paham ini? Kira-kira hal ini bid'ah atau sunnah? Dicontohkan tidak sama Rasulullah? Dilakukan tidak sama Rasulullah? Bahkan membaca riwayat orang sahibul haul itu adalah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, sekarang begini. Masalah kesetiaan. Tahu kesetiaan, kejujuran, fair-fairan di dalam pertemanan saja. Kalau ada dua orang bersahabat, sahabat yang amanah, sahabat yang baik pasti mau menyebutkan kebaikan temannya. Tapi teman yang pengkhianat, teman yang bejat, kalau temannya punya kebaikan, temannya punya prestasi, itu bukan diceritakan sama dia, tapi malah ditutup-tutupi. Kenapa? Karena ada iri dengki. Begitulah orang-orang yang menganti dengan haul, tidak suka dengan manaqib, dibacakan manaqib. Ini ada sesuatu di dalam hatinya. Orang yang menentang manaqib, orang yang menentang haul, ini sebenarnya bukan orang yang menegakkan sunnah, tapi karena ada kedengkian di dalam hati. Kita orang haul, Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Syekh Abu Bakar sahibul haul, berjasa enggak? Sama orang ruangan Habib Abu Bakar berjasa tidak? Sangat berjasa. Orang Kota Mobagu, orang Manado, orang Ternate, ilmunya tersebar di mana-mana, kebaikannya begitu banyak, prestasinya begitu besar. Kita selaku orang yang mencintai beliau sudah selayaknya, karena kesetiaan, karena kecintaan, kita harus sebutkan kebaikannya, bukan malah ditutup-tutupi kebaikannya. Hadirin hadirat jamaah sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita hadiri haulnya, kita bikin haulnya supaya kita kenang beliau, baca sejarah hidup beliau. Supaya apa? Supaya kita bisa teladani beliau, kita contohi beliau, supaya kita bisa mengikuti jejak beliau. Kita minimal mencontohi yang walaupun tidak semuanya, karena kalau mau dicontoh semua, waduh, Habib Abu Bakar ini
Wali min awliyaillah, orang yang memiliki maqam kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waliullah itu ibadahnya, akhlaknya, semuanya luar biasa. Mungkin kita orang tidak bisa ikut sepenuhnya. Mungkin kita orang tidak bisa ikut semuanya. Kita ambil yang ringan-ringan. Cara beliau bersedekah. Hadirin jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita kelak dikumpulkan sama beliau. Dikumpulkan di barisan beliau. Mau enggak kelak di hari kemudian dikumpulkan di barisan Al-Habib Abu Bakar? Kata Rasulullah bilang, al-arwah junudun mujannada. Al-arwah junudun mujannada. Nanti di hari kemudian itu para arwah itu dikumpulkan berkelompok-kelompok. Agama Islam ini besar, umat Islam ini besar. Mau masuk surga itu tidak masuk satu kali, tapi berkelompok-kelompok. Masing-masing punya. Kalau kita ikut kelompok yang benar, insya Allah kita akan selamat. Kita ikut kelompoknya Al-Habib Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar. Hadis sahih, Rasulullah bilang, al-arwah junudun mujannada. Semua arwahnya kita, arwahnya orang tua kita, sahabat kita, teman kita, bahkan guru-guru kita, kelak itu dikumpulkan sebelum masuk surga. Mujannada, dimobilisir besar-besaran seperti pasukan tentara itu mau diberangkatkan, besar-besaran. Fama ta'arafa minha ikhtalafa, wa ma tanakara minha ikhtalafa. Orang yang sama dengan pemimpinnya akan masuk bersama-sama. Kita ikut di barisannya Al-Habib Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar. Kita ikut di kelompoknya, insya Allah kita akan masuk bersama-sama dengan beliau. Masuk satu, masuk semuanya. Yang penting satu, harus sama. Apanya yang sama? Akidah kita dengan beliau. Mau dari mana pun kita, sekalipun asal beda-beda. Mau ini dari mana? Kita dari Kota Mobagu. Mau ini dari mana? Dari Ruangan. Kelompoknya siapa? Al-Habib Abu Bakar. Mau ini bertahlil. Saya bertahlil. Habib Abu Bakar itu maulid. Saya bermaulid. Kita bermaulid. Habib Abu Bakar tarawihnya berapa? 20 rakaat. Kita juga 20 rakaat. Ayo ikut sama-sama. Dan itu Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kelak di hari kemudian orang-orang yang beriman itu, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala zumara, berkelompok-kelompok, ada busnya masing-masing. Kelompoknya Al-Habib Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar punya kelompok, punya mobil, punya kapal. Kalau mobil siapa? Supirnya Al-Habib Umar. Al-Habib Umar bin Ali, ini supirnya yang bawa. Karnetnya Habib Aman, Habib Abdurrahman bin Jindan. Ayo naik. Ini oto mau berangkat. Biar saya cuma jadi calo saja. Berangkat bersama-sama. Kalau tidak sama, ikhtalafa. Walaupun sama-sama dari Nuangan. Wah, dari mana Nuangan? Kita juga dari Nuangan kok. Kita menghadapi alamat berbeda. Oh, kita anti tahlil, kita anti maulid, kita anti hol. Oh, begini. Tidak sama alamat materinya. Karena akidahnya pun berbeda. Berkelompok. Kita ikuti kelompoknya aulia, wali min auliaillah. Berangkat masuk ke dalam surga, disambut dengan para malaikat. Apa kata malaikat? Salamun qaulan min rabbir rahim. Selamat, dikasih ucapan selamat sama para malaikat. Qaulan min rabbir rahim. Ini sungguh benar-benar ucapan dari Allah Subhanahu wa taala. Alma maternya sama, tapi tidak sampai di situ. Detik-detik terakhir, pas mau masuk, ada deteksi kalau kita mau masuk bandara. Bunyi tit. Kalau ada sesuatu di dalam hati, makanya untuk membersamai Al-Habib Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar, zahiran wa batinan,
harus selamat terhadap beliau. Tidak boleh ada sedikit pun keingkaran terhadap beliau. Tidak boleh ada sedikit pun kedengkian terhadap beliau. Kalau ada sedikit kedengkian walaupun pakai alma mater yang sama, bunyi ada hasud di dalam hatinya, ada kebencian di dalam hatinya, ikut majelis Ittihadul Ummah, tapi di dalam hati menentang. Ini benar tidak ini? Berkhianat terhadap Al-Habib Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar, berkhianat sekalipun alma maternya sama. Apa kata Allah? Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Sudah mau masuk di detik-detik terakhir Allah bilang imtazul yaum, bisa kelihatan, dan Allah tidak bisa ditipu dengan kemunafikan yang disembunyikan. Hari ini wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Hari ini kalian wahai orang-orang yang jahat. Hari ini kalian wahai orang-orang yang berkhianat. Imtaz, berpisah dari kelompoknya Al-Habib Abu Bakar bin Syekh Allah. Hadirin hadirat jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Kita hadiri hallnya Habib Abu Bakar supaya kita kenal akidah beliau, termasuk maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di hari ini kita rayakan hallnya Habib Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar, juga dirangkaikan dengan Miladul Rasul. Akidahnya Habib Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ciri-cirinya Ahlu Sunnah wal Jamaah, setiap kali memasuki bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, itu selalu bergembira dengan hari kelahirannya Rasulullah SAW. Al-Habib Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar itu merayakan Maulid Nabi bukan cuma setahun sekali. Ulama-ulama kita, orang-orang soleh itu bahkan setiap malam ada yang merayakan Maulid Nabi, membaca riwayat hidupnya Rasulullah SAW. Di Palu itu setiap malam dalam satu pekan itu setiap malam Maulid Nabi di masjid ini, Maulid Nabi di masjid ini, majelis di masjid ini, yang mana setiap majelis itu selalu dibuka dengan Maulid Nabi. Ini akidah kita Ahlu Sunnah wal Jamaah. Lantas apakah merayakan Maulid Nabi itu juga dibenarkan di dalam syariat? Hadirin, jadi begini, Maulid Nabi itu Allah sudah persiapkan jauh-jauh hari sebelumnya, itu Allah sudah siapkan Maulid Nabi. Sebelum Rasulullah SAW diwujudkan ke alam semesta, Rasulullah SAW itu berbentuk nur, berbentuk cahaya, dibuat dari Allah Subhanahu wa taala. Nur Rasulullah SAW, yang mana hari lahirnya, tempat lahirnya, dan orang-orang yang akan mengemban, orang-orang yang bakal memikul nurnya Rasulullah SAW itu telah dipersiapkan sama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Maulid Simtul Quran itu kita baca, وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه السورة. Begitu banyak hadis. Apa? Qad balagana fil ahadits al-masyhur anna awwala syai'in, bahwasanya yang pertama sekali Allah ciptakan di alam semesta ini adalah nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa nuru hadzal habib awwalu makhluqin baraza fil alam wa minhu tafarra'a al-wujud khalqan ba'da khalqin fima hadatha tabadal. Itu Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, hadis diceritakan di dalam Maulid Simtul Quran beliau bahwasanya Rasulullah SAW adalah makhluk yang pertama sekali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nur Rasulullah adalah makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dari nur Rasulullah inilah diciptakan alam semesta. Untuk Maulid Nabi Allah sudah siapkan tempat kelahirannya jadi tempat yang mulia, waktu kelahirannya waktu yang mulia. Dan itu untuk menunjukkan kemuliaannya itu. Seperti apa? Hari Senin. Hari Senin itu apakah hari mulia? Sebelumnya, kalau bukan karena hadir lahirnya Rasulullah, mulia tidak hari Senin itu? Hari Senin itu kan mulia karena kelahirannya Rasulullah SAW.
Kenapa Allah tidak lahirkan Rasulullah di hari Jumat? Kenapa Allah tidak lahirkan Rasulullah di hari-hari mulia lainnya ataupun di bulan-bulan mulia untuk menunjukkan kemuliaannya Rasulullah SAW? Allah muliakan kelahirannya Rasulullah, disiapkan dari jauh-jauh hari. Nur Rasulullah sebelum beliau wujud ke alam semesta dijaga dan disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai diciptakan semua alam semesta, diciptakanlah Adam yang juga dari nurnya Rasulullah, dimasukkan cahaya Rasulullah. Nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berpindah-pindah dari sulbi ke rahim, sulbi ke rahim, sulbi ke rahimnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sulbi ke rahimnya orang-orang yang ahlillah, orang-orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Habib Idrus bin Salim Al-Juhri, pendiri Al-Khairat, guru tua, mengatakan kana nurun yatanakkal min zuhuri wal butuni. Nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum lahir ke dunia, nurun yatanakkal, selalu berpindah-pindah, min zuhuri wal butuni, dari sulbi ke rahimnya orang-orang yang suci, sampai turun kepada para nabi, yang mana setiap orang yang mengemban nurnya Rasulullah itu akan selalu nampak cahaya pada jidatnya orang tersebut. Begitu banyak nabi yang membawa nurnya Rasulullah SAW. Bahkan nur itu ikut dengan Nabi Allah Nuh di atas perahu, turun terus sampai nur itu berada di sulbinya kakeknya Rasulullah SAW. Tahu kakeknya Nabi? Ibu-ibu, sama ngantuk. Kalau mengantuk sama berhenti. Kalau mengantuk kita lebih mengantuk. Tahu nama kakeknya Rasulullah? Siapa? Abdul Muttalib. Sayyidina Abdul Muttalib. Habib, kok Habib pakai Sayyidina? Kenapa Habib pakai Sayyidina? Bukankah Abdul Muttalib orang yang kafir? Bukankah Abdul Muttalib orang yang tidak selamat? Hati-hati. Ini akidah-akidah orang yang membenci sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala sudah jamin orang-orang yang membawa Rasulullah adalah orang-orang min ahlillah. Wa taqallubaka fis sajidin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an bahwa nurnya Rasulullah itu selalu berada di sulbi dan rahimnya orang-orang yang sujud. Min ahlillah. Kakeknya Rasulullah Sayyidina Abdul Muttalib adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan tanya bagaimana keimanannya Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib itu sebenarnya namanya bukan Abdul Muttalib. Tahu namanya siapa? Namanya Syaibatul Hamdi. Namanya Syaibatul Hamdi. Mau cerita sedikit riwayatnya? Boleh. Ini Syaibatul Hamdi, anak dari Hashim kakeknya Rasulullah, tapi di Yaman. Syaibatul Hamdi ini lahirnya di Yaman. Ketika Hashim mau meninggal dunia, pesan sama anaknya yang bernama Muttalib. Muttalib ini saudaranya Abdul Muttalib. Saudaranya Hashim. Dia punya saudara, bukan dia punya ponakan. Muttalib ini saudara dari Hashim. Dia pesan sama saudaranya, Hashim, kalau saya mati nanti saya punya anak di Yaman sana. Tolong bawa dia ke sini, bimbing bidik dia. Nah, ini kebetulan ada orang Mekah yang sedang berdagang di Yaman. Lihat ada anak-anak kecil. Anak-anak kecil lagi memanah. Ada satu anak teriak sebelum memanah. Ana ibnu Qasim. Ana ibnu Attar. Kaget orang Mekah. Dengar itu kaget. Di Yaman. Saya orang Mekah. Saya anaknya Hashim. Datang orang Mekah. Kau anaknya Hashim. Pulang orang Mekah sampaikan sama saudaranya Hashim, Muttalib. Maka dijemputlah tadi. Dijemput, ini anak saya, ini saudara bapakmu. Kau punya om. Ayo kita pulang ke kampungnya, kotanya, kau punya datuk-datuk di sana. Akhirnya dibawa ini anak. Dibawa, jalan di belakangnya Muttalib. Orang-orang bilang Abdul Muttalib.
budaknya Muttalib. Lantas diklarifikasi sama Muttalib bahwa itu bukan anaknya, tapi adalah itu bukan budaknya, tapi adalah anaknya Hashim, ponakannya. Tapi sejak saat itu nempel gelar itu, namanya Abdul Muttalib. Jamaah sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kakek Rasulullah ini orang yang pernah dititipkan nurnya Rasulullah, keberkahan hingga pada dirinya, keberkahan ada pada dirinya, sehingga dia tumbuh menjadi tokoh yang sangat ditokohkan di kalangan orang-orang Mekah. Para pembesar Quraisy, orang-orang Mekah itu kalau ada setiap ada masalah pasti datang sama Abdul Muttalib. Bahkan kalau mau hajat itu mereka datang sama, mau hajat minta hujan datang sama Sayyidina Abdul Muttalib. Kakeknya Rasulullah SAW keluar sendiri, saya manggil hujan, turun hujan. Kenapa? Dan itu Abdul Muttalib kakek Rasulullah menyadari itu, bahwa keberkahan itu bukan ada sama dia, tapi ada keberkahan itu terletak pada sulbinya yang akan melahirkan Nabi terakhir. Ini Abdul Muttalib dulu pernah berangkat jalan, ketemu sama pendeta Yahudi yang ahli Taurat. Panggil, kau ini dari mana? Mimma, min Quraisy. Dari mana ente? Anda dari Quraisy. Iya, dari Quraisy. Quraisy mana? Bani Hashim. Maka ini pendeta minta izin. Kalau kau izinkan, saya mau melihat sebagian dari anggota tubuh. Kata Abdul Muttalib, ini keluarga-keluarga Nabi, orang-orang yang punya hubungan dengan Rasulullah ke atas-atas, itu tidak pernah bermaksiat sama Allah. Apa kata beliau? Selagi yang dilihat masih dalam kewajaran, bukan aurat, silahkan. Dipandang sama pendeta Yahudi, yang dilihat hidungnya. Aziz, kaget pendeta Yahudi. Kenapa? Kok kelihatan tanda-tanda kenabian ada sama engkau? Yang mana kami tahu ini Nabi itu lahir dari kalangan Bani Zuhra. Ditanya sama pendeta, apakah ente sudah menikah? Dia bilang belum. Al-anula. Kalau begitu ente nikahi dari kalangan Bani Zuhra. Makanya Abdul Muttalib menikah dengan perempuan dari Bani Zuhra. Begitu juga anak-anaknya dinikahkan, termasuk Sayyidina Abdullah, ayahnya Rasulullah SAW, dinikahkan dengan perempuan dari Bani Zuhra. Ini Abdul Muttalib orang yang berjasa terhadap umat Islam, jasanya sampai detik ini. Sayyidina Abdul Muttalib radhiyallahu anhu arda. Apa jasanya Abdul Muttalib? Ada yang sudah haji ke sini banyak pasti. Pulang bawa Zamzam. Bawa Zamzam kalau naik haji. Itu Zamzam yang ada sekarang, dari mana Zamzam itu? Dari Nabi Allah Ibrahim, dari Nabi Allah Ismail? Tidak. Tapi hasil jeripayahnya Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah SAW. Jadi Zamzam yang ada sekarang bukan, walaupun sumbernya memang dari sana. Pernah berapa puluh tahun dulu ketika seorang pemimpin masalah politik waktu itu, dia berangkat, dia timbun, dia punya hati, dia tutup itu sumur Zamzam. Tertutup sumur Zamzam selama puluhan tahun, tidak ada seorang pun yang tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu. Lantas Allah Subhanahu wa ta'ala kasih ilham sama kakeknya Rasulullah. Allah Subhanahu wa ta'ala ilhamkan kepada Abdul Muttalib, dikasih melalui mimpinya. Orang yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkinkah orang itu kafir? Mungkinkah orang itu kafir? Dikasih sampai beliau bangun melihat ciri-cirinya. Oh, ini seperti yang dimimpi. Digali sama kakeknya Rasulullah SAW sampai detik ini. Ini kakeknya Rasulullah SAW. Beliau orang yang memiliki keberkahan dan dia tahu keberkahan itu bukan ada pada dirinya, karena dia sudah mendapatkan bisyarah. Sejak ketemu dengan pendeta Yahudi, dia tahu ini pasti karena nur yang ada sama dia. Sehingga ini Abdul Muttalib, ketika Rasulullah sudah lahir ke dunia, ketika Rasulullah, walaupun Rasulullah masih kecil, kalau orang Quraisy panggil Abdul Muttalib turunkan hujan, dia selalu membawa siapa? Membawa Rasulullah SAW. Hadirin, sedikit lagi tentang Abdul Muttalib. Saya mau kasih tahu bahwasanya orang yang yatahannath, orang yang pertama sekali yatahannath di gharatil Hira adalah Abdul Muttalib. Orang yang pertama sekali berkhalwat, bermunajat pada Allah Subhanahu wa ta'ala di gua Hira adalah Abdul Muttalib.
Beliau adalah penyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah penyembah zat yang gaib. Buktinya ketika tahun kelahirannya Rasulullah SAW. Ada yang tahu tahun kelahirannya Rasulullah? Tahun berapa waktu? Hah? Tahun berapa? Tahun gajah. Dikenal dengan tahun gajah. Kalau hari, ulama sepakat harinya Senin. Tanggal bulan, ulama berbeda pendapat. Tapi kalau masyhur, menurut ulama ahli sirah, itu mengatakan lahirnya Rasulullah hari Senin. Tanggalnya 12 Rabiul Awal. Walaupun ada ulama yang lain bilang Ramadan. Tapi jumhur ulama ahli sirah mengatakan bulan Rabiul Awal. Tahunnya tahun gajah. Bagaimana kisahnya? Pada saat itu ada seorang raja dari Habasyah, dari Yaman sana. Ini raja, dia lihat kami selalu dikunjungi orang. Setiap tahun orang datang berkunjung, tawaf di situ, haji di situ, beribadah di situ. Dia pingin negaranya juga dikunjungi sama orang-orang. Dia bangun Ka'bah. Ka'bahnya sampai sekarang masih ada di kota Soka, Yaman Utara. Saya pernah datang di sana. Saya pernah lihat, tapi bukan tawaf di sana, tidak boleh tawaf di sana. Tawafnya apa? Ka'bahnya Abrah. Jadi supaya orang datang, ternyata tidak ada yang datang. Malah datang orang Mekah. Ada orang Mekah datang, diam-diam tengah malam, dia buang air di situ. Buang air di situ. Dikotori, dia kasih kotoran. Wah, ini bagus. Buang air di situ. Akhirnya Abraham marah. Saya tahu cek rupanya orang Mekah. Di sini Allah Subhanahu. Maka Abraham kerahkan bala tentaranya. Begitu besar dengan pasukannya, pasukan terbesar, pasukan gajah. Bukan untuk menyembahkan mereka, tapi niatnya itu Abraham itu bukan untuk menghancurkan Ka'bah itu. Dia datang menyerang. Jadi ketika itu mereka berhenti di luar kota Mekah. Putus delegasi, putusan. Ketemu sama Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Abdul Muttalib pada saat itu sudah tidak memiliki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena pada saat itu Sayyidatina Aminah sudah mengantuk dan menunggu hari kelahiran. Karena Rasulullah itu dibilang lahirnya tahun gajah. Peristiwa penyerangan Ka'bah itu oleh Raja Abraha itu sekitar bulan Muharram, 13 sampai 15 bulan Muharram. Sementara Rasulullah itu lahir kurang lebih 55 hari setelah itu. Berarti bulan Rabiul Awal. Nah, pada saat itu Abdul Muttalib tidak memiliki Rasulullah. Tapi athar bekas dari Rasulullah SAW masih ada pada dirinya. Masih ada pada dirinya. Ketika ini pasukan ini utusannya Abraha datang ketemu sama Abdul Muttalib. Apa? Khada'a wa talajlaja di sana. Melihat Abdul Muttalib itu khada', takut gemetar, wa talajlaja di sana. Terbata-bata lisannya, tidak bisa ngomong sampai pingsan. Pingsan karena apa? Kewibawaannya Abdul Muttalib, orang yang pernah membawa nurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pingsan, bangun dari pingsannya, dia bilang, asyhadu annaka sayyidi Quraisyin haqqan. Aku bersaksi wahai Abdul Muttalib bahwa engkau adalah sungguh benar-benar pemimpinnya orang Quraisy. Akhirnya dia kasih tahu, kita orang ini Abraha datang ini cuma mau hancurkan Ka'bah ini saja. Jadi bukan untuk menumpahkan darah. Kalau kau kasih jalan, kau kasih izin, kita orang hancurkan Ka'bah pulang. Bukan untuk perang. Tapi kalau mau perang, kalian pasti kalah. Pasukan besar. Apa Abdul Muttalib bilang? Saya mau ketemu dengan dia. Abraha, pulang delegasi sampaikan. Pemimpin Quraisy yang bernama Abdul Muttalib ingin ketemu. Ini Abraha dengan pemimpin Quraisy datang dan siapkan gajah-gajahnya. Dia itu gajah pada saat itu mungkin seperti tank disiapkan untuk apa? Untuk menakut-nakuti Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah SAW. Jadi dia datang, dia siapkan semuanya. Datang, kakek Rasulullah datang. Gajah yang tadinya untuk menakut-nakuti Abdul Muttalib justru gajah yang ketakutan. Sampai tunduk dan sujud terhadap Abdul Muttalib.
Bukan cuma sampai di situ, Abraha sendiri ketika melihat Abdul Muttalib datang, gemetar dia, takut dia. Padahal orang ini sudah tidak membawa nurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Turun, Abraha turun dari kursinya. Siapkan kursi dulu bersama dengan Abdul Muttalib. Nanya sama Abdul Muttalib, apa kau punya kehendak? Apa kau punya keinginan? Apa kata Abdul Muttalib? Mau tangkap itu orang peternak-ternak. Saya minta lepaskan. Subhanallah. Ini Abraha yang tadinya kagum dengan kepemimpinan, lantas di bawah itu seakan-akan sirna, seakan-akan ngolok, seakan-akan meremehkan Abdul Muttalib. Pemimpin macam apa ini? Mau diserang bukannya bermohon supaya jangan hancurkan Ka'bah, yang diminta cuma apa? Ternak. Ternaknya orang-orang Ka'bah itu apa? Orang-orang Mekah itu ditangkap semuanya sama ini Abraha. Termasuk ontanya Abdul Muttalib ada 200 onta. Dia minta lepaskan itu. Kalau kau memang pemimpin bagus, kau pemimpin baik, pasti kau pikirkan itu Ka'bah, tolong menghamba, minta jangan hancurkan Ka'bah. Apa kata Abdul Muttalib? Orang yang sebagian orang memfitnah dengan kalimat bahwa Abdul Muttalib bukan beriman kepada Allah. Apa kata Abdul Muttalib? Ana rabbul libili. Saya adalah pemilik ontaku. Walil bait rabbun yahmi. Adapun Ka'bah itu adalah pemiliknya Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga Ka'bah. Hadirin jamaah sekalian rahmatullah Subhanahu wa taala. Kisah ini membuktikan keimanannya Abdul Muttalib. Bahkan ketika karena sudah memang waktu perbincangan itu tidak menemukan titik temu, Abraha tetap ingin menghancurkan Ka'bah. Dan sudah diingatkan sama Abdul Muttalib bahwa Ka'bah ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sayamna, Allah yang akan mencegahnya. Maka Abdul Muttalib panggil semua orang-orang Mekah, keluar semua, ayo pergi ke bukit-bukit. Kita akan saksikan peristiwa besar. Ini Abdul Muttalib ketika Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, di dalam doanya dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahumma innal 'abda yamna rahlahu famna' rihalah. Ini menunjukkan keimanannya Abdul Muttalib. Hadirin, andai Abdul Muttalib penyembah berhala, pasti yang dia datangnya Pak. Kira-kira kalau Abdul Muttalib penyembah berhala, dia kemana pada saat itu? Mendatangi berhala. Tapi tidak dia bermunajat sama Allah. Ya Rabb, ya Allah. Lahumma innal 'abda yamna rahlahu famna' rihalah. Setiap orang akan melindungi apa-apa yang dia punya ya Allah. Famna' rihalak, maka jagalah ini rumahmu baik Ka'bah ini. La yaghbanna salibahum wala mahalahum adawan mahalak. Jangan biarkan orang-orang salib, karena pada saat itu Abraha ini beragama salib. Datang menyerang, jangan biarkan mereka ya Allah. Adawan mahalak, musuhmu lawan. In kunta taraktahum wa qiblatana fa'amrun ma badalak. Ya Allah, andai kau biarkan dihancurkan ini Ka'bah, itu kehendakmu. Fa'amrun ma badalak, kita orang tidak punya daya. Ini menunjukkan keimanannya kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, tidak ada seorang pun yang membawa nur Rasulullah melainkan ahlillah. Sampai nur tersebut berpindah ke rahimnya Sayyidatuna Aminah binti Wahab, ibunda tercintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita yang suci, wanita mulia. Siapa ibunya Rasulullah? Aminah binti Wahab. Ada orang di luar sana yang mengatakan Aminah tidak selamat. Ibunya Rasulullah masuk neraka. Ketika ditanya Sayyidatuna Maryam, ibunya Nabi Allah Isa, mereka menjawab Maryam adalah wanita suci. Kalau wanita suci akan dimasukkan dalam surga. Ibunya nabinya, ibunda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang
Rasulullah. Dia bilang bukan orang yang selamat. Hadirin, hari ini kita bela Sayyidatuna Aminah. Kita bela ibunda Rasulullah. Dengan harapan kelak Rasulullah juga bela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidatuna Aminah ketika mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu banyak mendapatkan bisyarah. Didatangi oleh para malaikat. Didatangi oleh Sayyidatuna Maryam, Asia istri Firaun, bahkan persalinannya Sayyidatuna Aminah dibantu oleh wanita-wanita mulia. Begitu banyak hadis ketika Rasulullah, termasuk di Maulid Habsyi Simtul Durar yang sering kita baca. Sayyidatuna Aminah ketika mengandung Rasulullah dengan kandungan yang ringan, kandungan yang tidak menyebabkan sakit. Bahkan ketika Rasulullah lahir, ini dulu ada namanya orang yang menyusui Rasulullah. Namanya siapa? Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah, orang yang pernah menyusui Rasulullah. Ini juga memiliki banyak keistimewaan. Peristiwa-peristiwa tentang Rasulullah, keberkahan Rasulullah disaksikan oleh Bani Sa'ad semuanya. Bukan cuma keluarganya Halimatus Sa'diyah. 2 tahun disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Pernah suatu ketika dia sudah antar pulang. Karena kenapa? Karena dia takut khawatir sama Rasulullah. Dia takut, dia khawatir sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dikisahkan sama saudara sesusunya bahwa ada 2 orang datang yang membelah dada Rasulullah. Halimatus Sa'diyah orang yang sangat sayang sama Rasulullah. Karena takut terjadi apa-apa, diantar pulang sama ibundanya Rasulullah. Sayyidatuna Aminah ditanya, kenapa? Bukankah kau dulu yang suka minta-minta untuk menyusui Muhammad Rasulullah? Naam, betul. Tapi saya takut karena ada peristiwa begini, dan begini. Apa kata Aminah binti Wahab? Kau takut sama apa? Kau takut sama syaitan? Kau takut sama jin? Kata Aminah, wallahi, demi Allah, syaitan tidak akan sampai sama anakku ini. Syaitan tidak akan sampai sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Sayyidatuna Aminah kisahkan sama Halimatus Sa'diyah, ketika saya mengandung dia, saya mendapatkan bisyarah, keluar cahaya dari perut saya. Saya didatangi sama Maryam, saya didatangi sama Asia. Dan ketika saya melahirkannya, keluar cahaya yang sangat besar sehingga menyinari saya sampai bisa saksikan itu. Istana di Syam. Dilihat, inikah orang yang dibilang kafir? Orang yang pertama beriman, orang yang pertama meyakini Rasulullah SAW adalah ibundanya. Hadirin, dikisahkan oleh Ummu Sama'ah, orang yang bersamahi Sayyidatuna Aminah ketika menziarahi ayahandanya, sama-sama ke Madinah, ke Yathrib waktu itu namanya. Pulang, waktu itu umur Rasulullah 5 tahun. Ummu Sama'ah binti Hurum, apa kata beliau? Syahidtu Aminah binti Wahab fi illatiha allati matat fiha. Aku menyaksikan Aminah binti Wahab di hari dia sakit yang mana dia mati, meninggal dengan penyakit itu. Wa Muhammadun 'inda ra'siha. Rasulullah pada saat itu masih kecil, masih muda beliau, orang anak yang baru mau tumbuh, umur sekitar 5 tahun. 'Inda ra'siha, di samping kepalanya Sayyidatuna Aminah. Wa qalat, kata Aminah, baraka fika Allah min gulami, ya ibn alladhi min hawmatil himami, naja bi'unil malikil allami, fudhi ghadat ad-darbi bisihami, bimi'atin min ibilin sawami, in sahha ma absartu fil manami. Ummu Sama'ah bilang,
Aku melihat Aminah ketika sakit, nazak sakaratul maut. Rasulullah berada di samping kepalanya. Sayyidatuna Aminah, ibunya Rasulullah, memandang anak yang baru berusia 5 tahun sambil berkata, barakallahu fiha min gulam. Duhai anakku ya Muhammad, semoga Allah senantiasa memberkahi. Ya ibnalladzi min haumatil himami, duhai anak yang diselamatkan dari ngerinya panah kematian. Najabi aunil malikil an'am, itu mengisahkan Sayyidina Abdullah, ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang selamat daripada penyembelihan pada saat itu. Najabi aunil malikil alami, yang diselamatkan oleh Tuhan semesta alam. Fudi gadatan bisihami diniatin min ibilin sawang, ditebus dengan 100 ekor unta. Sayyidatuna Aminah memandang Rasulullah sampai beliau berkata, in sahha ma absartu fil manami fa anta mab'utsun ila al-anami. In sahha ma absartu fil anami, in sahha ma absartu fil manami, andai yang saya lihat di dalam mimpiku adalah benar, fa anta mab'utsun ila al-anami, maka engkau adalah seseorang yang akan diutus untuk seluruh manusia. Adakah Sayyidatuna Aminah? Ibu siapa Sayyidatuna Aminah? Mengandung Rasulullah, melihat begitu banyak isyarat di dalam mimpi. Ya waladi, wahai anakku, jika yang saya lihat di dalam mimpiku adalah benar, maka engkau adalah seorang nabi. Engkau adalah seorang rasul yang akan diutus untuk sekalian manusia. Tub'atsu fil hilli wa fil harami, engkau akan diutus membawa yang halal dan yang haram. Tub'atsu bit tauhid wal islami, engkau akan diutus membawa tauhid, kesempurnaan tauhid dan Islam. Dinu abikal barra Ibrahim, agama dari nenek moyangmu yaitu Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Tub'atsu bit takhfif wal islam, engkau akan diutus membawa kedamaian dan membawa Islam. Wallahu yanhaka 'anil asnami alla tuwalliha ma'al aqwami. Kata Sayyidatuna Aminah, engkau akan dijaga dari kaum. Wallahu yanhaka 'anil asnami, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu daripada berhala-berhala. Tidak ada satu riwayat yang mengatakan Sayyidina Rasulullah pernah menyentuh berhala. Sebelum ibundanya meninggal, beliau sempat berpesan seperti itu. Kemudian apa kata Sayyidatuna Aminah? Wa kullu hayyin mayyitun wa kullu jadidin bal wa kullu kabirin yafna wa ana mayyitun wa dzikri baq. Kullu hayyin mayyitun, setiap yang hidup pasti akan mati. Wa kullu jadidin bal, setiap yang baru pasti akan menjadi usang. Wa kullu kabirin yafna, yang tua, yang lama pasti akan meninggal. Yafna, akan binasa. Wa ana mayyitatun wa dzikri baq, saya akan mati, tapi namaku akan selalu dikenang. Ini kata ibunda Rasulullah. Saya akan meninggal dunia, tapi namaku akan kekal dikenang sepanjang masa. Kenapa? Gaddaraktu khaira, aku meninggalkan kebaikan. Aku tinggalkan kebaikan. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada enggak yang lebih baik dari Rasulullah? Semua kebaikan di atas bumi ini bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidatuna Aminah, "Gaddaraktu khairan wa waladtu tuhra." Aku tinggalkan kebaikan dan aku lahirkan bayi yang sangat suci, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu apa arti Aminah.
tahu apa arti amin. Orang yang selamat, orang yang melahirkan keselamatan. Kalau ada orang yang mengatakan Sayyidatuna Aminah tidak selamat, illam ta'man Aminah fala aminatul mahsyari ahad. Andai Aminah ibunda Rasulullah tidak selamat, maka tidak ada seorang pun yang bakal selamat di mahsyar kelak. Ibu siapa? Sayyidatuna. Hadirin, hadirat, jamaah sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kita bela Rasulullah, kita bela ibundanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, andai tidak ada bisyarah yang lain, cukup dengan mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sudah menunjukkan kemuliaannya Sayyidatuna Aminah. Cukup dengan melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sudah menunjukkan kesucian dan keselamatannya Sayyidatuna Aminah. Tidak perlu yang lain-lain. Jadi kalau Sayyidatuna Aminah tidak selamat, tidak ada seorang pun di antara kita yang bakal selamat. Orang yang melahirkan keselamatan untuk alam semesta, melahirkan Sayyidina Rasulullah SAW. Oleh karena itu hadirat jamaah sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita jaga akidah kita. Kita jaga akidah kita daripada paham-paham yang putus sama Rasulullah SAW. Kita cegah keluarga kita, anak-anak kita, jangan sampai tertipu dengan paham-paham orang yang suka membuat propaganda, orang-orang yang suka membuat manipulasi dengan mengatakan ayo kembali ke Quran dan ke hadis. Hati-hati kalau ada orang ngajak-ngajak seperti itu. Bukan berarti Quran hadis itu tidak betul. Biasanya orang-orang seperti ini itu orang-orang yang buruk, anti acara-acara seperti itu. Mereka itu sebenarnya kalimatul haq uridu bihal batil. Kalimat itu betul, tapi dipakai di jalan yang salah, mengajak orang kembali ke Quran, ke hadis. Tapi Quran dan hadis sesuai pemahaman mereka sendiri, bukan sesuai pemahaman ulama. Kita jaga keluarga kita, anak-anak kita dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan keluar dari thariqahnya guru-guru kita. Jangan keluar dari thariqahnya salaf kita ikuti. Tidak usah jauh-jauh. Ini orang yang kita huli. Kita orang rayakan haulnya Al-Habib Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar. Kita ikuti thariqahnya. Kita jalan di atas thariqahnya Al-Habib Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar. Yang mana thariqah beliau ini seperti jalan yang lurus, jalan yang lempeng, jalan yang sudah beraspal. Jalan ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang dilalui oleh kata-kata alim bin alim bin alim bin alim sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang ditempuh oleh Habib Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar adalah jalan yang dilalui oleh gurunya, dilalui oleh gurunya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan jauh-jauh dari thariqahnya Habib Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar. Kita rayakan haulnya, kita orang peringati harinya, kita orang baca sejarahnya supaya kita kenal bagaimana akidah sebenarnya daripada sahibul haul Syekh Al-Habib Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar. Hadirin jamaah sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua senantiasa dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai, dikumpulkan bersama kelompoknya Al-Habib Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar di bawah benderanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dipisahkan kita dari tempat ini, melainkan diampuni segala dosa-dosa. Dikabulkan semua hajat kita, yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan telah kita dikumpulkan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arhamna wa ba'na wa taqabbal minna wa najjina minan nar. Allahumma qdi hajatana ya rabbi khair wa lutfu 'afw. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا مني. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ceramah tentang haul. Kemudian hikmah daripada maulid yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Habib Idrus bin Salim Al-Idrus. Dan insyaallah ini yang kita ambil dari tempat ini untuk kita bawa keluar dari tempat ini, insyaallah saudara berlindungan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya penyampaian dari Habib Umar bin Ali Islam
sekaligus memimpin zikir hari ini. Kita zikir sama-sama. Terus. Semuanya niat baik. Semoga Allah kabulkan niat kita, hajat kita. Pulang dari tempat ini diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pulang dari tempat ini ditambah istiqomah dan juga dari sholat. Jangan cuma hadir maulid, hadir qaul tapi tak sholat. Di sana ada masjid besar di sini makan kemudian sholat.